Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Oke, sebelum kita merubah bentuk pecahan dari desimal menjadi pecahan, kita pahami terlebih dahulu apa itu desimal. Jadi, bilangan desimal ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk ciri khas bilangan desimal sendiri adalah ada tanda koma. Jadi, untuk contohnya misalnya 123,243. Jadi, ini adalah contoh bilangan desimal di mana terdapat tanda koma di sini. Kemudian yang sebelah kiri dari tanda koma ini adalah bilangan bulat. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah bilangan pecahan. Ya, untuk nilainya sendiri 1 ini ratusan ya, 2 ini puluhan, kemudian 3 ini satuan. Nah, untuk mengubah bilangan desimal ke pecahan yang harus kita ingat itu adalah angka setelah tanda koma ini. Apabila dia terdapat satu angka di belakang koma, maka nilainya 1/10. 2 angka di belakang koma, nilainya 1/100. Kemudian 3 angka di belakang koma, nilainya 1/1000. Jadi harus kita ingat ya teman-teman, apabila satu angka dia 1/10, 2 angka 100, 3 1/1000. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja masuk ke contoh soal berikut ini. Misalnya, suatu contoh soal, ubahlah bilangan berikut menjadi pecahan. Jadi contoh soal yang pertama itu adalah 0,6 sama dengan titik-titik. Contoh soal nomor 2, 0,16 sama dengan titik-titik. Contoh soal nomor 3, 4,3 sama dengan titik-titik. Contoh soal nomor 4, 5,82 sama dengan titik-titik. Sebenarnya untuk mengubah dari bentuk desimal menjadi pecahan ini cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Satu persatu kita selesaikan contoh soal ini. Langkah yang pertama yang harus kita ingat yaitu adalah kita tuliskan terlebih dahulu bilangan bulatnya di depan tanda koma. Di sini adalah 0. Maka kita tuliskan di sini 0. Kemudian kita perhatikan angka di belakang tanda koma. Ini ada satu angka. Dan angkanya adalah 6. Kita tulis angka 6. Satu angka di belakang koma nilainya per 10. Jadi 6/10. Karena ini angka bilangan bulatnya adalah 0. Jadi kita tulis 6/10 saja. Oke. Jadi seperti ini ya, untuk mengubah ke bentuk pecahan. Cukup mudah ya. Kemudian contoh soal nomor 2, 0,16. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu angka bilangan bulatnya 0. Kemudian di belakang koma ada 16, jadi kita tulis di atasnya 16. 2 angka di belakang koma nilainya per 100. Jadi kita tulis per 100. Karena angka bilangan bulatnya adalah 0, jadi tidak perlu kita tuliskan. Oke, jadi contoh soal nomor 2 adalah 16/100. Oke, kita coba lagi untuk nomor 3, 4,3. Ingat, untuk mengubahnya ke bentuk pecahan, kita tuliskan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Di sini bilangan bulatnya ada 4. Jadi kita tulis 4. Kemudian kita perhatikan angka di belakang koma. Ini ada satu angka. Jadi kita tuliskan 3 di atas. Kemudian satu angka di belakang koma nilainya per 10. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Kemudian untuk contoh soal nomor 4. Ini 5,82. Ingat, untuk menyelesaikannya kita tuliskan terlebih dahulu bilangan bulat di depan tanda koma. Jadi sini ada angka 5, jadi kita tuliskan 5.
kemudian angka di belakang koma kita taruh di atas. Ini adalah 82. Jadi karena ini dua angka di belakang koma, maka nilainya adalah per 100. Oke, udah selesai ya. Jadi inilah untuk mengubah bentuk bilangan desimal menjadi bilangan pecahan. Akan tetapi apabila di dalam contoh soal ini kita tambahkan, ubahlah bilangan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Jadi kita harus mensederhanakannya lagi sebisa mungkin. Untuk mensederhanakan bilangan pecahan, jadi kita bagikan kedua bilangan ini, baik itu pembilang maupun penyebut. Oke, kita coba sederhanakan untuk contoh soal nomor 1 ya. Jadi 6/10. Jadi 6/10 ini sama-sama kita bagi 2. Jadi kita tulis di sini 6 dibagi 2, 10 dibagi 2. Sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi bentuk sederhana dari 6/10 adalah 3/5. Untuk 3/5 masih bisa kita sederhanakan nggak? Oh, sudah cukup ya. Ini adalah bentuk paling sederhana. Oke, yang perlu diingat dalam mensederhanakan bilangan pecahan, kita dapat membagikannya ke dalam bentuk bilangan positif saja. Jadi apabila pembagian itu menghasilkan bilangan desimal, jadi tidak perlu kita sederhanakan. Oke, lanjut ya untuk contoh soal nomor 2, 16/100. Jadi kita langsung saja ini kita bagikan dengan 4 ya. 4. Jadi 16 bisa dibagi 4, 100 bisa dibagi 4. Jadi kita tulis 16 dibagi 4, 100 dibagi 4. Sama dengan 16 dibagi 4, 4 ya. Kemudian 100 dibagi 4, 25. Jadi per 25. Jadi bentuk sederhana dari 16/100 sama dengan 4/25. Jadi dari bentuk 4/25 masih bisa kita sederhanakan nggak? Ternyata tidak bisa ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. 4, 3/10. Jadi yang perlu kita sederhanakan adalah pecahannya saja ya. Jadi di sini pecahannya adalah 3/10. Untuk 3/10 masih bisa kita sederhanakan nggak ya? Ternyata tidak bisa. Ini sudah cukup sederhana. Jadi untuk hasilnya adalah 4, 3/10. Kemudian contoh soal nomor 4 ini adalah 5/82/100. Jadi ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi ini sama-sama kita bagikan 2. Jadi kita tulis di sini 82 dibagi 2, 100 dibagi 2. Jadi ini untuk angka bilangan bulatnya tetap ya. Jadi kita tulis sama dengan 5. 82 dibagi 2, 41. Kemudian 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi hasilnya adalah 5/41/50. Oke, udah selesai ya. Ini adalah bentuk paling sederhana. Oke teman-teman, untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan ini cukup mudah ya. Jadi kita ingatkan saja angka di belakang tanda komanya. Apabila satu angka nilainya per 10, dua angka nilainya per 100. Selanjutnya, apabila dia 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka di belakang koma nilainya per 10.000. Jadi itu ya yang perlu kita pahami. Kemudian apabila pada contoh soal minta disederhanakan yang paling sederhana, maka kita sederhanakan lagi bentuk pecahannya ya.
Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.